Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasa kita ucapkan sehari-hari dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap perbuatan yang akan kita lakukan, tentunya selain kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kalimat tersebut memiliki nilai atau makna untuk kehidupan kita. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini yang terdiri dari 19 huruf yang diawali dengan huruf ba, yang berarti ba isti'anah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka segala nama-nama yang baik adalah milik Allah. Berdoalah dengan nama tersebut. Bahkan di ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah nama Allah, serulah Ar-Rahman, dan dengan nama apa saja yang ada di dalam Asmaul Husna. Dan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini, tentunya selain kita mengharapkan keberkahan dari Allah, juga kita memohon pertolongan kepada Allah melalui nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekurangnya ada 3 nama Allah di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama adalah huruf Allah itu sendiri, yang berarti nama Zat, yang terdiri dari 4 huruf, alif, lam, lam, ha, di mana kalau setiap hurufnya kita lepaskan, maka akan menunjukkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lepaskan satu hurufnya, huruf alif, yaitu menjadi lillah, karena Allah. Kita lepaskan lam satunya lagi menjadi lahu, bagi Allah. Kita lepaskan lamnya lagi menjadi hu, yang berarti huwallah, dialah Allah, menunjukkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik nama tersebut. Lalu Allah sandingkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 nama ini yang mengawali 99 nama di dalam Asmaul Husna. Dan Allah tampilkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tunjukkan sifat pengasihnya Allah, sifat penyayangnya Allah yang mendahului daripada nama-nama yang lainnya. Karena bukti dari kasih sayangnya Allah adalah ketika seorang hamba melakukan kesalahan dan dosa, sebesar apapun ketika dia bertobat kembali kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena itu bagaimana kita berusaha mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Ar-Rahim ini? Tentunya kita harus memulai dari Ar-Rahman, yaitu bagaimana kita saling memberi, saling mengasihi terhadap sesama kita, terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih terhadap sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan saling memberi, saling berbagi, saling mengasihi, maka akan timbullah yang namanya kasih sayang. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sematkan nama Allah kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang sanggup menanggung penderitaan umatnya. Beliau adalah orang yang menginginkan keselamatan untuk umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman, beliau adalah seorang yang penyantun dan penyayang. Ar-Rauf, Ar-Rahim adalah nama Allah, tapi Allah berikan kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling menyantuni umatnya dan paling sayang terhadap umatnya. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita sesama umat Nabi Muhammad saling berkasih sayang, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling membenci, saling memusuhi, saling memecah belah. Justru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi terhadap sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan dengan kita memahami nama Allah,
yang terkandung di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap Allah Ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita sekalian, dikarenakan kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling berbagi terhadap sesama hamba Allah, terlebih terhadap sesama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sedikit uraian yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.